Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua, terlebih khusus salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada yang saat ini masih merasakan dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis yang tentunya sensasi-sensasi yang sangat tidak menyenangkan pada tubuh kita yang mengganggu setiap aktivitas kita ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat. Saya berdoa teman-teman semua yang masih terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis semoga cepat sembuh, cepat pulih dari sensasi-sensasi yang sangat mengganggu pada tubuh kita dan pada aktivitas kita. Sebelum saya lanjut, saya mohon bantuan buat teman-teman semua ya yang mampir di video saya ini untuk bisa bantu subscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang, bisa diketahui oleh yang lain ya, teman-teman yang lain yang masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa terupdate video-video terbaru dari saya, bantu like dan bantu share juga. Begitu teman-teman, kalau ada yang harus saya buat untuk teman-teman, silakan isi komentar kalian di kolom komentar. Begitu teman-teman semua. Nah, pada saat ini saya berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis yang mau berinteraksi dengan saya secara langsung, bisa ambil nomor saya di bawah ini ya. Saya siap menanggapi setiap keluhan dari teman-teman semua. Dan pada video kali ini saya mau membahas masalah kecemasan mendatangkan sensasi. Nah, buat teman-teman semua yang masih sering cemas, sering ketakutan, ya, sering cemas berlebihan itu sangat tidak baik juga untuk kita sendiri. Sangat tidak baik untuk tubuh kita, sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Karena kalau kita saking cemas berlebihan, itu malah mendatangkan sensasi-sensasi yang kita tidak inginkan pada tubuh kita. Ya, karena kalau sudah kita cemas berlebihan, malah sensasi-sensasi yang kita tidak inginkan akan kita rasakan atau akan direspon oleh tubuh karena pikiran kita yang salah, pemikiran kita yang negative thinking. Jadi buat teman-teman semua ya, saya sangat memahami apa yang teman-teman semua rasakan saat ini. Karena saya juga pengalaman dengan penyakit ini, saya mengalami penyakit ini cukup lama juga ya, sekitar 5 tahun teman-teman ya. Kalau mau dihitung sekitar 6 tahun sampai proses penyembuhan saya. Jadi saya membuat video-video ini untuk mengedukasikan dan memotivasikan teman-teman semua agar teman-teman semua bisa memahami, mengenali penyakit ini ya, dampak dari penyakit ini agar teman-teman juga merasa enteng untuk mengkanter setiap sensasi yang datang pada tubuh kita, dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih mengalami sensasi ya, kita harus mencermati teman-teman. Ya, kita harus mengenali penyakit kita ini ya. Terlebih khusus penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Kalau kita sudah mengenali, kita sudah memahami penyakit ini, kita akan merasa enteng ya. Kita akan merasa enteng setiap sensasi yang datang pada tubuh kita atau setiap sensasi yang kita rasakan begitu. Karena setiap sensasi yang kita rasakan itu tidak berbahaya, cuma memang sangat mengganggu untuk tubuh kita, sangat mengganggu untuk setiap aktivitas kita di setiap hari. Jadi begitu teman-teman. Jadi yang saya mau sarankan kepada teman-teman semua yang saat ini masih sering cemas ya, ada sensasi sedikit langsung cemas, ada rasa sakit di bagian tubuh kita, langsung ketakutan ya. Jadi buat teman-teman semua kita harus pahami bahwa saat ini memang perasaan kita ya, pikiran kita lagi sangat sensitif karena uh, penyakit kita yang kita alami saat ini. Jadi yang saya mau katakan teman-teman coba cermati baik-baik, cuma pahami baik-baik setiap sensasi yang datang pada tubuh kita. Kalau hari ini ada sensasi panas di dada ya, jantung berdebar dan kita masih bisa melewati itu, berarti sensasi itu hanya seperti itu saja gitu teman-teman. Hanya seperti itu saja yang kita kenali kenapa jantung kita berdebar. Kita pahami dulu, cermati. Kenapa jantung kita berdebar? Kalau itu karena pikiran kita, berarti kita harus netralkan pikiran kita teman-teman.
Kalau itu karena asam lambung kita salah makan ya, atau pola hidup kita tidak terjaga, berarti kita harus rubah pola makan kita dan pola hidup kita. Begitu, ya, buat teman-teman semua. Jadi jangan mudah cemas, karena kalau kita mudah cemas ya, kita selalu cemas berlebihan, malah tubuh kita akan merespon hal-hal yang tidak baik ya, sensasi-sensasi yang tidak baik, yang sangat mengganggu pada tubuh kita. Jadi kalau untuk masalah sensasi sebenarnya teman-temannya, itu tergantung pikiran kita teman-teman. Kalau ada rasa sakit dan kita cuek, kita rileks, nah sensasi itu akan hilang sendiri. Tetapi kalau kita semakin cemas, kita semakin takut, malah yang ada kita akan merasa lemas, kita akan merasa pusing ya, kelengan gitu, langsung berdampak kemana-mana begitu teman-teman ya. Kalau kita sudah cemas berlebihan, kita sudah takut duluan begitu teman-teman. Ya, di situ sudah bukan berkaitan lagi dengan asam lambung. Malah yang bermasalah itu sudah pikiran kita. Pikiran kita yang sudah berpikir yang aneh-aneh, berpikir masa depan yang belum terjadi, sehingga tubuh kita ini merespon. Tubuh kita merespon dengan sensasi-sensasi yang tidak enak, terasa begah ya, terasa melilit, ulu hati terasa perih ya, terasa panas di dada, jantung berdebar, akhirnya terjadi sesak nafas ya, merasa sesak nafas, merasa pusing, merasa kelengan, telinga berdenging ya, mata terasa tidak fokus ya, terlihat buram begitu teman-teman. Jadi banyak sensasi yang dampaknya dari pikiran kita, bukan dari asam lambung kita teman-teman. Kalau dampak dari asam lambung kita ya pasti perihnya di ulu hati ya, perih di ulu hati, terus ya memang kalau ada terjadi reflux, dia akan terasa panas di bagian dada. Cuman itu hanya sebentar saja teman-teman. Kalau kita menanggulanginya dengan minum air hangat yang agak agak strong dikit ya, diminum dan kita belajar rileks, kita belajar santai gitu, terus kita uh, keluar dari rumah begitu teman-teman. Keluar dari rumah, sehingga uh, kita tidak mengalami pemikiran yang negatif karena kita terlalu fokus dengan sensasi itu. Karena yang sebenarnya rasa perih di ulu hati itu soal biasa teman-teman ya. Kalau masalah lambung, lambung itu tidak mematikan. Karena semua yang saya tanyakan kepada dokter manapun ya, masalah lambung itu soal biasa sebenarnya teman-teman. Tetapi yang soal luar biasa ini adalah pikiran kita yang sudah mengarah ke hal-hal yang negatif sehingga terjadi cemas berlebihan, ketakutan ya, akhirnya malah mendatangkan sensasi-sensasi yang tidak enak pada tubuh, yang sebenarnya itu bukan gara-gara asam lambung lagi, tetapi sudah karena pikiran kita yang salah. Jadi teman-teman semua coba mengenali yang saat ini teman-teman rasakan apa gitu. Kalau ada rasa panas di dada ya, tenggorokan terasa tidak nyaman, terasa panas, terus mulut terasa asam, pahit gitu ya. Ya itu kita berpikir saja positif bahwa itu adalah dampak dari asam lambung kita yang lagi naik seperti itu teman-teman. Jadi jangan kita langsung mudah ketakutan begitu. Termasuk kalau kita mendengar kabar duka ya, kabar duka, terus dengar burung kita langsung ketakutan, atau dengar mobil jenazah ambulans ya, kita langsung ketakutan, akhirnya malah eh, menyiksa tubuh kita sendiri ya teman-teman, akhirnya terjadi terasa sesak nafas ya, udah kelengan, pusing, terus pokoknya rasa yang tidak enak yang sebenarnya itu bukan dampak dari asam lambung lagi teman-teman ya, itu sudah dampak dari pemikiran kita. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih terjebak di dalam pemikiran-pemikiran yang salah ya, rasa cemas yang berlebihan, teman-teman itu harus melawan semuanya itu, keluar dari zona nyaman, lawan rasa takut itu teman-teman. Anggap saja itu soal biasa semuanya teman-teman ya. Kalau kita mudah cemas, mudah takut, ya teman-teman semua malah menyiksa tubuh teman-teman semua sendiri, seperti itu ya. Karena kenapa kita lama sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini? Karena lebih besar dampak asam lambung itu ya dari pikiran kita, teman-teman ya.
Jadi kalau kita, setiap hari merasa cemas, yang sebenarnya asam lambung kita sudah sembuh teman-teman, sudah sembuh 2 3 bulan atau sampai 4 bulan lah teman-teman mengkonsumsi obat ya, obat dari sesuai dengan anjuran dokter itu lambung kita sudah pulih, lambung kita sudah sembuh teman-teman, ya. Tetapi sensasi yang masih terjadi atau yang kita rasakan itu pada tubuh itu sebenarnya sensasi-sensasi biasa. Cuman karena mental kita yang sudah terganggu sehingga kita menganggap semuanya itu luar biasa. Kita menganggap kita sakit jantung lah, sakit paru lah, sakit, ginjal lah gitu. Semua kita sudah pikirkan, karena kita sudah memikirkan hal-hal yang aneh gitu, hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan. Tetapi karena pikiran kita yang sudah bermasalah, akhirnya ya sudah terjadilah seperti yang teman-teman rasakan saat ini ya. Begitu, karena apa yang kita pikirkan teman-teman, hal-hal negatif yang kita pikirkan dan kita sudah terlalu fokus ke situ, terjadilah kecemasan, terjadi ketakutan, akhirnya menimbulkan sensasi-sensasi pada tubuh begitu teman-teman ya, kesemutan lah, kedutan lah begitu. Padahal yang kita rasakan itu sebenarnya soal biasa saja, umpamanya rasa sakit ya, bagian dada, perih begitu. Memang ada yang terasa perih, kayak perih memang perih banget gitu ya. Cuma karena kita terlalu fokus ke situ, akhirnya perihnya lama gitu, sensasinya lama. Tetapi kalau kita cuek, kita langsung ambil tindakannya, minum air ya. Ini obat yang paling, cepat ya, maksudnya yang bisa menanggulangi sensasi kita ya, itu hanya air air hangat, air panas ya teman-teman. Pertolongan pertama itu teman-teman ya. Jadi kalau ada kecemasan, ada rasa takut, jantung berdebar dan segala macam yang terjadi pada tubuh kita, pertolongan pertama itu adalah kita belajar rileks dan minum air hangat pelan-pelan, teman-teman ya. Sambil gerakan-gerakan tubuh yang ringan begitu. Jangan kita langsung panik, langsung ketakutan. Jadi mulai saat ini mungkin teman-teman sudah dengar penjelasan dari saya, coba teman-teman lakukan gitu. Jangan teman-teman abaikan, karena saya mengalami, saya berbicara di video ini ya teman-teman, bukan karena saya dengar dari orang lain, bukan saya dengar dari mentor gitu. Tetapi ini yang saya rasakan dan yang saya lakukan sampai saya bisa sembuh, begitu. Nah, teman-teman, berarti teman-teman harus kenali, oh ini pikiran saya yang salah ya, pikiran saya yang salah, saya terlalu berpikir aneh-aneh. Cobalah kalau besok ada sensasi datang, saya coba belajar cuek. Ada rasa perih, sakit di dada, sakit dimanapun, saya cuek aja gitu. Coba teman-teman cuek. Satu hari itu teman-teman belajar cuek. Teman-teman belajar cuek dan perbanyak minum air putih hangat ya teman-teman. Karena air putih hangat ini sangat berguna untuk tubuh kita ya, sangat membantu untuk penyembuhan atau menetralkan semua penyakit apapun yang datang pada tubuh kita ya, atau yang ada pada tubuh kita ya, termasuk tensi darah yang naik, kita minum air hangat itu kalau itu tensi darah itu bisa turun, bisa normal teman-teman ya. Rasa, gula gula yang lagi apa, naik, kolesterol ya, gitu. Kalau kita minum air hangat ya agak panas ya, yang agak strong dikit kita minum pelan-pelan, ya yang penting masih bisa diminum ya teman-teman. Jangan yang panas panas banget gitu juga, tidak. Tapi yang saya maksud air hangat tetapi lebih dari hangat lah gitu, yang agak strong dikit. Nah teman-teman minum, itu kolesterol teman-teman bisa netral kembali loh. Kolesterol, gula darah ya, begitu. Ada, eee, apa, dibilang ada yang tersumbat-tersumbat pada tubuh kita ya, itu bisa netral teman-teman. Hanya dengan air hangat begitu teman-teman, air hangat yang agak strong gitu yang kita konsumsi setiap hari. Coba teman-teman terapi air hangat dulu, air hangat yang agak strong dikit ya. Karena itu pertolongan pertama bagi penderita penderita asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Ya, karena itu saya lakukan dulu teman-teman itu, eee, kalau mau bilang setahun, 2 tahun, itu juga kurang ya teman-teman, karena sampai saya sembuh, sampai hari ini pun, saya masih mengkonsumsi atau, terapi air hangat yang agak strong itu, teman-teman ya. Kalau pakai gula paling pagi atau malam gitu teman-teman. Kalau pagi saya rasa saya malamnya kurang istirahat dan pagi saya rasa-rasa lemes gitu teman-teman ya.
badan rasa lemas, saya minum air hangat, terus dipakaikan gula, saya minum pelan-pelan ya. Kalau yang saya minum memang di cangkir agak besar ya, yang mungkin yang setengah liter, cangkir setengah liter itu saya sudah taruh di situ ya. Terus saya pelan-pelan saya minum sambil saya rileks. Saya rileks, saya coba berpikir positif, saya mensugestikan hal-hal yang baik ya kepada pikiran saya sendiri begitu sehingga pikiran saya bisa menangkap ya begitu dan akhirnya seluruh tubuh saya juga ini merasa aman, merasa nyaman karena saya sendiri mensugesti hal-hal yang baik, yang positif begitu. Jadi buat teman-teman semua jangan mudah takut, jangan mudah cemas ya, karena itu sangat tidak baik juga buat tubuh kita. Akhirnya bukan bukan lagi berdampak kepada asam lambung kita, malah nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain begitu teman-teman. Karena kalau kita terlalu cemas ya, kita sering ketakutan, malah gula darah naik ya teman-teman. Terus mempengaruhi otot esofagus lambung kita, menimbulkan sensasi-sensasi dari ujung kaki, ujung kuku sampai ujung rambut gitu. Karena kalau cuma asam lambung GERD saja ini ya teman-teman, untuk mengobatinya itu kalau sudah diberikan obat dari dokter, sudah mengkonsumsi 1, 2, 3 bulan, itu sudah sembuh. Tetapi kita harus kenal ya, saya sudah minum obat ini sudah cukup lama, sudah sekitar 3 sampai 4 bulan. Tetapi kok rasa cemas saya, rasa takut saya masih ada. Berarti itu sudah bukan lagi GERD-nya teman-teman. Sudah bukan lagi asam lambung, tetapi yang bermasalah ya sudah mental health kita gitu. Pikiran kita yang bermasalah teman-teman ya. Kita harus pahami. Karena kalau kita tidak bisa memahami, tidak kenali dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, teman-teman semua susah sembuhnya, teman-teman. Karena penyakit ini saya bisa katakan tidak ada obatnya, teman-teman ya. Tidak ada obatnya, karena saya sudah gonta-ganti dokter. Saya sudah minum herbal apapun, teman-teman. Saya tidak sembuh dengan itu semua. Malah saya stop semua, saya stop obat, ya, saya stop herbal, dan saya coba merubah pola pikir saya. Mulai dari situ proses penyembuhan saya step by step mulai berlangsung gitu teman-teman ya. Badan saya turun drastis hampir 15 kilo teman-teman. Waktu saya mentoknya di 55 kilogram kemarin berat badan saya. Saya ketakutan, pokoknya saya panik teman-teman ya semua. Karena saya juga terlalu pantang makan. Saya makan hanya rebus-rebusan saja berapa bulan gitu teman-teman. Aduh, hampir setahun saya makan seperti itu. Tetapi setelah saya mengenal, memahami akan penyakit ini, saya mulai keluar dari semua itu teman-teman. Saya mulai memberanikan diri, makan ini, makan itu, makan, pokoknya makan aja gitu. Makan, yang penting jangan over kapasitas gitu teman-teman. Kalau kita pun saya makan minyak ya atau agak pedas gitu, terus ada sensasi ya saya berpikir saya, oh ini gara-gara tadi saya makan terlalu pedas gitu, atau saya tadi makan berminyak, saya makan gorengan gitu dan menimbulkan sensasi, ya saya cuek aja, saya minum air hangat aja kalau, eee, sudah mau ada pikiran-pikiran yang negatif ya, saya belajar rileks, saya minum air hangat, saya rileks, saya dengar musik gitu, atau saya keluar rumah gitu teman-teman. Saya keluar dari rumah dan saya melakukan hal-hal yang positif, atau saya main musik, saya main keyboard, saya main gitar gitu teman-teman semua. Ya, pokoknya teman-teman semua beraktivitas sesuai apa hobi teman-teman gitu. Untuk mengalihkan setiap pemikiran-pemikiran negatif. Karena yang saya mau katakan, pemikiran kita yang negatif, kecemasan kita, ketakutan kita, malah menimbulkan sensasi-sensasi yang tidak enak pada tubuh kita. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih merasakan sensasi-sensasi yang memang sangat tidak enak pada tubuh kita, teman-teman harus kenali, pahami akan setiap dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dan saya percaya teman-teman kalau sudah kenali, sudah memahami ya penyakit ini, teman-teman bisa uh, merasa enteng untuk mengkanter setiap sensasi yang muncul atau yang datang pada tubuh kita, yang kita rasakan, begitu teman-teman ya. Jadi jangan mudah ketakutan, jangan mudah cemas. Penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini tidak mematikan. Contoh saja, saya mengalami penyakit ini 6 tahun, teman-teman ya, 5 tahun, 6 tahun dengan proses penyembuhan saya, teman-teman, dan saya masih hidup.
Saya masih bisa buat video sampai hari ini ya. Jadi intinya berarti penyakit ini tidak berbahaya ya, tidak mematikan. Karena hidup dan mati kita bukan ada di tangan kita sendiri atau di tangan penyakit, tetapi ada di dalam tangan Tuhan. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu panik, jangan terlalu takut, berpikir berpikir positif ya, merubah pola pikir kita, tapi tetap jaga juga untuk pola makan dan pola hidup kita, istirahat yang cukup, makan ya silakan makan apa saja ya teman-teman mau makan, tetapi jangan over kapasitas gitu. Jangan juga terlalu pantang makan. Kalau terlalu pantang makan, ya itu nanti teman-teman mengeluhnya berat badan teman-teman turun gitu. Karena kalau kita saking cemasnya juga, saking ketakutannya kita setiap hari, eh, nafsu makan kita juga berkurang begitu. Nafsu makan kita juga, pokoknya kita nggak mau makan lah. Intinya seperti itu, karena kita cemasnya sudah berlebihan gitu. Cemas boleh, tetapi jangan berlebihan. Ketakutan itu boleh, tetapi jangan juga ketakutan itu yang mengkontrol tubuh kita atau pikiran kita. Begitu teman-teman ya. Jadi kita harus keluar dari pemikiran-pemikiran negatif. Yang bermasalah saat ini itu pikiran kita, mental health kita gitu, teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman saat ini yang memang masih sangat ketakutan, yang sangat cemas begitu ya, yang saya mau sarankan yaitu teman-teman semua harus keluar dari zona nyaman itu. Harus pokoknya gimana ya yang saya mau katakan ya. Harus lawan gitu, harus lawan. Karena kalau teman-teman tidak lawan, kalau teman-teman hanya bisa meratapi ya udah malah lama sembuhnya penyakit ini gitu. Walaupun teman-teman ke psikiater, teman-teman pergi ke psikiater, teman-teman mengkonsumsi obat dari psikiater ya. Tetapi kalau teman-teman sendiri tidak bisa merubah pola pikir teman-teman, ya susah. Teman-teman tidak akan sembuh gitu. Karena kesembuhan dari penyakit ini ada pada diri kita sendiri. Gitu, teman-teman. Karena saya merasakan, saya gonta-ganti dokter. Saya ulangi, saya gonta-ganti dokter. Saya minum obat, saya minum herbal, saya minum segala, pokoknya semua herbal, teman-teman ya. Madulah, apalah, itulah. Udah, saya sudah mengkonsumsi semua itu, teman-teman. Tetapi saya tidak sembuh dengan semua itu. Saya sembuhnya dengan saya merubah pola pikir saya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih mengalami dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, teman-teman semua belajar rileks. Pertolongan pertama yaitu minum air hangat. Minum air hangat, kita duduk rileks, kita berpikir yang positif, kita berpikir menanggapi setiap sensasi yang datang, berpikirnya kita bahwa penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini tidak mematikan, dan penyakit ini hanyalah sensasinya saja yang mengganggu begitu. Kalau sensasi hari ini, oh jantung berdebar, gitu ya, dan terus kita bisa melewati itu, berarti artinya kan itu tidak berbahaya gitu teman-teman ya. Pada besok hari teman-teman harus berpikir lebih positif lagi. Ah, udahlah, kalaupun dia berdebar, ya sudah saya minum air hangat aja. Kalau kita berpikir seperti itu, teman-teman, malah sensasinya itu tidak akan datang. Coba teman-teman praktekkan itu. Sensasi itu tidak akan datang, teman-teman. Ada hari ini perut melilit, ya. Besoknya teman-teman berpikir, ah, udahlah, kalaupun dia melilit, udah saya minum air hangat. Itu saya pastikan sensasi itu tidak akan datang, teman-teman ya. Jadi itu tergantung dari perkataan kita yang mensugestikan pikiran kita sehingga pikiran kita menangkap sugesti yang kita katakan itu dan tubuh kita juga merespon dengan hal-hal yang baik gitu teman-teman ya. Jadi semua teman-teman yang masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya hanya bisa memotivasikan teman-teman semua agar belajar rileks, berpikir positif, dan tetap semangat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Nanti kita akan sambung lagi di video selanjutnya yang tetap membahas masalah edukasi dan motivasi penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis.